Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Kairos. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita sama-sama mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, firman-Mu itulah yang mengarahkan kami untuk kami hidup berkelimpahan berkat-berkat-Mu. Untuk itu kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kekasih-kekasih Tuhan, dalam Alkitab banyak dipakai kata kairos yang berarti saat yang tepat atau yang benar untuk menunjukkan waktu Tuhan atau kehendak Tuhan. Jadi, dalam segala aspek kehidupan ini kita harus menyelaraskan kehendak kita dengan kehendaknya Tuhan, sesuai dengan kairosnya Tuhan. Jangan dibalik, Tuhan yang harus mengikuti kehendak dan waktu kita, bukan sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Saudaraku, kalau Tuhan yang berjanji, maka Tuhanlah yang akan menentukan kairosnya atau waktunya, bukan kita, saudaraku. Bukan kita yang menerima janji itu. Contohnya demikian. Misalnya, saya berjanji kepada anak saya akan membelikan baju baru nanti pada awal bulan. Artinya, sayalah yang menentukan janji itu dan saya jugalah yang akan menetapkan waktunya, yaitu pada awal bulan. Bukan anak saya yang menerima janji saya tersebut. Inilah yang harus disadari oleh kita semua, bahwa janji Tuhan sampai kepada kegenapannya membutuhkan waktu, dan Tuhan memakai waktunya atau kairos untuk membentuk dan memproses kita agar kita semakin dewasa rohani dan mengajar kita untuk hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan semakin mendekatkan diri kepadanya. Sebagai orang percaya, seharusnya kita itu tidak ragu dan bimbang terhadap apa yang sudah Tuhan janjikan. Karena janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Kalau Tuhan yang berjanji, Dia pasti akan mengenapinya. Namun yang harus diperhatikan adalah ada harga yang harus dibayar untuk kita bisa melihat janji Tuhan itu digenapi. Contohnya, kita harus setia di dalam doa, setia dalam pelayanan, dan setia dalam berbakti. Maka kesetiaan kita itu akan diperhitungkan Tuhan, saudaraku. 1 Korintus 15 ayat 58b mengatakan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sekalipun hari-hari yang kita jalani ini tampak berat, ada masalah dan kesulitan, tetapi jika arah pandang kita senantiasa tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus dan janjinya, maka roh kita akan semakin membara. Kita justru akan semakin kuat. Kita tak akan menjadi lemah dan putus asa. Roma 12 ayat 11 mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ingatlah saudaraku, bahwa waktu Tuhan atau kairosnya bukanlah waktu kita, dan waktu Tuhan atau kairosnya itu adalah yang terbaik. Oleh karena itu, belajarlah untuk tetap bersyukur, tetap taat, serta tetap setia kepadanya.
Dan percayalah saudaraku bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, kami letakkan seluruh persoalan kami kepadamu. Sebab kami percaya ya Tuhan, Engkau akan menolong kami dan membuat segala sesuatunya ini menjadi indah pada waktunya sesuai dengan kairosmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.